Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Winnie Fatriani Abror dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan NIM 04021382328114 angkatan 2023 dari kelas reguler B. Di sini saya akan menampilkan video percakapan antara perawat dan keluarga tentang SP3 keluarga isyarat bunuh diri. Selamat menyaksikan semuanya. Sampai jumpa. Selamat pagi, Bu. Pagi. Baik, Ibu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang hari ini ya, Bu. Jadi kita akan membicarakan tentang persiapan rencana pulang Najwa ya, Bu, agar nanti saat Najwa sudah pulang kondisi emosinya lebih aman, tetap aman, dan keluarga siap memberikan dukungan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, jadi Bu, tujuan dari pertemuan ini adalah membantu keluarga untuk memahami kondisi Najwa setelah pulang dan menyusun langkah-langkah untuk persiapan pulang Najwa agar lingkungan rumahnya tetap aman untuk keselamatannya. Mungkin sekitar 15-20 menit, Ibu. Apakah hal itu bisa diterima, Bu? Ya, Baik, terima kasih sudah bisa menerima itu ya, Bu. Lalu untuk diskusinya, Ibu mau kita di sini saja atau kita mencari ruangan lain, Bu? di sini saja. Baik, kalau Ibu lebih nyaman di sini ya, Bu. Nah, sebelum kita menyusun rencananya, bagaimana, Bu, pemahaman Ibu tentang Najwa pada akhir-akhir ini? Saya melihat dia seperti putus asa dan menarik diri. Jadi menurut Ibu, yang Ibu lihat akhir-akhir ini Najwa menarik diri dan putus asa ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, atas respon dan perhatiannya karena hal itu sangat penting untuk keselamatannya. Mari kita buat bersama rencananya ya, Bu, menyusun langkah-langkahnya. Dalam perawatan orang yang pernah menunjukkan isyarat bunuh diri itu, Bu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama saat di rumah, Bu. Kita bahas satu persatu ya, Bu. Yang pertama, nanti setelah Najwa pulang ke rumah, Najwa perlu pengawasan yang konsisten, Bu. Kira-kira siapa yang akan mendampingi Najwa nanti, terutama di hari pertama setelah pulang, Bu? Saya sendiri. Baik, Ibu sendiri ya, Bu. Saat Ibu menemani Najwa, jangan lupa Ibu untuk mencoba membuka komunikasi secara terbuka ya, Bu, untuk menanyakan keadaannya, menanyakan perasaan Najwa, dan ajak bercerita agar untuk Najwa tidak merasa sendiri ya, Bu. Lalu, Bu, agar lingkungan juga perlu diperhatikan ya, Bu, lingkungan rumahnya. Keluarga atau Ibu perlu memperhatikan jika ada benda-benda berbahaya seperti benda tajam atau obat yang tidak diperlukan dalam jangkauan, Ibu atau keluarga harus menyimpannya. Apakah hal itu bisa Ibu dan keluarga lakukan? Ya, saya bisa dan keluarga melakukan untuk menyimpan barang-barang dan benda. Baik, lalu Bu, yang ketiga itu adalah kita akan mengatur jadwal kegiatan untuk Najwa agar Najwa merasa terstruktur dan Najwa merasa tidak sendiri. Dimulai dari waktu istirahatnya, lalu aktivitas ringan yang bisa dia lakukan, apa yang dia suka, dan yang paling penting adalah momen kebersamaan dengan keluarga. Apakah hal itu bisa dilakukan keluarga, Bu? Apakah keluarga bisa membantu menyusun dan mendampinginya? Ya, bisa. Baik, terima kasih ya, Bu. Lalu yang keempat, Ibu, saat Najwa di rumah menunjukkan tanda-tanda seperti murung, dia menarik diri dari Ibu atau keluarga, lalu berkata bahwa dia tidak berarti, Ibu segera hubungi tenaga kesehatan. Ibu bisa menghubungi saya atau tenaga kesehatan lainnya, atau perlu dengan cepat Ibu membawa Najwa ke fasilitas terdekat. Kira-kira apa hal yang saya maksud ini Ibu bisa pahami, Bu? Ya, sudah bisa paham. Terima kasih. Baik, Ibu. Nah, yang terakhir, Bu, walaupun nanti Najwa sudah pulang ke rumah, Najwa perlu untuk kontrol rutin obat dan terapinya karena itu merupakan salah satu yang paling penting untuk perawatan Najwa. Nanti kami akan membuat jadwal kunjungannya untuk
berikutnya ya Bu, kira-kira nanti setelah jadwal kunjungan berikutnya siapa Bu yang akan mendampingi Najwa? Saya. Baik, jadi Ibu yang akan mendampingi Iya. dan mengantar Najwa ya Bu. Iya. Baik, terima kasih ya Bu untuk itu karena itu merupakan bagian penting dari perawatan ini. Nah, Ibu, dari diskusi kita kali ini saya akan menyimpulkan atau merangkum sedikit beberapa hal yang kita sepakati ya Bu. Mungkin ada 5. Yang pertama itu adalah keluarga harus mendampingi dan mengawasi Najwa secara rutin. Lalu yang kedua, ibu dan keluarga memastikan bahwa tidak ada benda-benda berbahaya di lingkungan rumah ya Bu. Lalu yang ketiga itu sendiri kita akan membuat jadwal harian atau jadwal kegiatan harian Najwa ya Bu, agar Najwa tidak merasa sendiri. Yang keempat, ibu dan keluarga memahami tanda bahaya dan tahu kapan harus mencari bantuan. Yang terakhir itu sendiri adalah ibu dan keluarga mampu berkomitmen untuk membantu dan mendukung Najwa untuk mengikuti jadwal kontrolnya ya Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Tidak. Baik, kalau tidak ada ya Bu, terima kasih Bu sudah aktif dalam sesi kita kali ini dan diskusi kita kali ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan rencana untuk persiapan pulang Najwa? Iya, saya merasa lebih tahu dan lebih tenang untuk melanjutkan pengobatan anak saya. Baik, saya senang mendengarnya kalau Ibu merasa lebih tenang setelah kita diskusi ini. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali ya Bu untuk mengevaluasi perkembangan Najwa. Untuk itu sesi kali ini saya cukupkan ya Bu. Kalau Ibu membutuhkan sesuatu bisa Ibu menghubungi saya. Saya tinggal terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya kali ini. Ya, terima kasih. Baik Ibu, permisi.